بسم الله الرحمن الرحيم. Taib hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana akidahnya Asy'ariyah tentang masalah Al-Qur'an? Gimana? Masih kuat? Adapun akidah Asy'ariyah, karena begitu banyak syubhat dalam benak mereka, sehingga mereka menyatakan Allah tidak boleh berbicara dengan suara. Akhirnya apa? Mereka berkeyakinan Allah memiliki sifat berbicara, tapi sifat berbicara Allah adalah bahasa jiwa yang ada di zat Allah, yang disebut dengan kalam nafsi. Kalam apa? Nafsi, itu bahasa jiwa. Hanya sekedar makna yang ada dalam jiwa, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Nah, bahasa jiwa Allah inilah yang kemudian diungkapkan dengan ibarat atau hikayat. Yang ibarat tersebut kalau dengan bahasa Arab jadilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi dia ibarat ungkapan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadilah Taurat. Jadi diungkapkan dengan bahasa Syriani jadilah Injil. Maka sebenarnya Taurat, Al-Quran dan Injil itu semuanya adalah ungkapan dari satu yang sama, dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham atau tidak? Antum nggak paham juga nggak apa, ini nggak harus paham, ya. Karena ini akidah yang menyimpang. Nggak paham juga nggak apa. Ibu-ibu yang susah paham nggak usah paham, ya. Nggak apa-apa, tidak harus paham. Karenanya mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah, tetapi dia ungkapan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya apa yang di depan kita ini makhluk. Ini adalah makhluk, karena makhluk ada huruf-hurufnya, dan tidak boleh Allah ada huruf-huruf, tidak boleh Allah ada suara. Nah, kalau Al-Quran ini makhluk, ungkapannya bukan bahasa Allah yang sungguhnya, kalau gitu dari mana ungkapan ini? Maka ada khilaf di kalangan ulama Asy'ariyah. Ada yang mengatakan bahwasanya ibarat tersebut Allah yang ciptakan, Allah letakkan di Lauhil Mahfuz. Dan ini adalah pendapat Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, Syarah Jawharatul Tauhid. Ada yang mengatakan ibarat tersebut dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran dari Muhammad, kalau Taurat ibaratnya dari Nabi Musa, kalau Injil ibaratnya Nabi Isa. Dan ini pendapat Al-Baqillani dalam kitabnya Insaf. Ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan ibaratnya dari Jibril yang bikin ibaratnya. Allah bikin Jibril paham yang mengungkapkan Jibril, mengungkapkan dengan bahasa Arab. Dan ini pendapat disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Dari sini kita tahu bahwasanya Asy'ariyah bersepakat dengan Mu'tazilah menyatakan Al-Quran ini apa? Makhluk. Dan ini akidah yang menyimpang. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tatkala disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, dia tidak mau, bahkan disiksa, dicambuk sampai dagingnya lepas, ya. 3 khalifah menyiksanya, tapi dia tetap bertahan untuk mengatakan Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah sifat Allah, kalamullah, sifat yang ada pada zat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah bukanlah makhluk. Taib. Sekarang bagaimana cara membantah mereka? Bantahan mereka banyak. Kita bantah secara global. Pertama, kalau Allah tidak pernah berbicara dengan suara, dan bahwasanya Al-Quran ini adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Allah sifat berbicaranya adalah dengan bahasa jiwa, hanya sekedar makna, tanpa huruf-huruf dan tanpa suara. Kalau ini benar, kenapa Nabi tidak pernah menjelaskan? Nabi selalu mengatakan firman Allah, kalamullah, Allah berbicara begini, Allah berbicara begini. Langsung Nabi sandarkan kepada Allah. Dan Nabi tidak pernah berbicara, oh Al-Quran ini hanyalah sekedar ibarat dari bahasa jiwa Allah. Tidak pernah. Jangankan dalam hadis yang sahih, dalam hadis palsu pun tidak ada. Nabi tidak pernah jelaskan. Bahkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis secara tegas,
Wa idz qala rabbuka, tatkala Rabbmu berkata, langsung. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman langsung dalam hadis-hadis, dan jelas Allah berbicara. Ya, Allah berbicara. Dan kita tahu secara bahasa apapun dalam bahasa Indonesia, bicara itu artinya apa? Ngomong atau bukan? Ngomong, ya. Kalau ada orang bisu, ada makna dalam hatinya yang ingin dia ungkapkan. Apakah orang bisu kita katakan orang berbicara? Saya tanya sama antum. Ada orang tidak bisa ngomong, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi lisannya nggak bisa ngomong, kena stroke misalnya. Ada orang nggak bisa ngomong gara-gara kena stroke, tapi ada makna dalam jiwanya, ingin ngomongnya nggak bisa. Saya kemarin ketemu sebagian teman kena stroke, semoga Allah segera menyembuhkannya. Kena stroke, dia ingin bicara nggak bisa, tapi ada yang ingin dia ungkapkan. Orang yang tidak bisa ngomong ini dikatakan bisa berbicara atau tidak? Padahal dia sedang berbicara dalam apa? Jiwanya. Paham? Oleh karenanya tatkala Nabi mengatakan Allah berbicara, semua paham, yaitu Allah berbicara dengan suara yang didengar. Karena itulah makna bicara secara umum dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya. Paham atau tidak? Ya, taib. Kalau dibilang bicara jiwa, maka ada takyidnya, dia mengatakan bahasa jiwa, itulah yang cerita. Tapi kalau bicara secara umum, secara mutlak, maka yang dipahami oleh orang bicara tersebut ya pakai suara, ada pembicaraan. Bantahan berikutnya, kalau kalamullah hanyalah bahasa jiwa, hanya kalam nafsi, tanpa suara, tanpa huruf, tetapi hanyalah sekedar makna yang ada dalam jiwa, kalau gitu kalamullah apa bedanya dengan iradah? Tidak ada bedanya. Iradah, kehendak. Apa bedanya dengan kalamullah? Kalau sekedar apa? Sekedar dalam jiwa. Padahal orang Asy'ariyah menyatakan sifatul iradah berbeda dengan sifatul kalam. Tapi kalau sifatul kalam ternyata makna dalam jiwa, maka tidak ada bedanya dengan iradah, kehendak. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kalau firman Allah tanpa suara, maka sungguhnya Nabi Musa tidak pernah berbicara dengan Allah secara langsung. Kalau gitu Nabi Musa tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Hanya diberi wahyu, dipahamkan maknanya. Paham? Maka Nabi Musa tidak lagi istimewa dengan sebutan kalimullah. Dia dikatakan kalimullah karena dia berbicara langsung dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalamullah adalah kalam nafsi, bahasa jiwa, diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an, diterjemahkan dengan bahasa Ibrani jadi Taurat, diterjemahkan dengan bahasa Syriani jadi Injil. Kalau begitu harusnya isi Taurat dan isi Injil dan isi Al-Qur'an harusnya sama, karena sama-sama terjemahan dari kalam nafsi. Paham? Paham atau tidak? Paham? Belum paham? Saya ulang. Kalamullah bahasa jiwa, ya. Bahasa jiwa Allah adalah makna. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadilah apa? Al-Qur'an. Diterjemahkan bahasa Ibrani jadilah apa? Taurat. Diterjemahkan dengan bahasa Syriani jadi Injil. Berarti Al-Qur'an, Taurat dan Injil harusnya kandungannya sama, karena sama-sama terjemahan dari satu topik. Paham? Tapi ternyata Al-Qur'an kalau diterjemahkan bahasa Ibrani tidak jadi Injil, tidak jadi apa? Taurat. Kalau Taurat diterjemahkan bahasa Arab tidak jadi Al-Quran. Topiknya beda. Kemudian kita tahu bahwasanya kalamullah, kalam nafsi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dicatat tidak ada batasnya. Kalamullah ini tanpa penghujung, tidak ada batasnya. Ya. Karena ilmu Allah begitu apa? Luas, ya. Nah, kalau ternyata Al-Quran merupakan terjemahan dari kalam Allah, bahasa jiwanya, padahal Al-Quran isinya terbatas, cuma 6.000 sekian ayat. Maka Al-Quran ini tidak bisa mewakili apa? Bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena bahasa jiwa Allah tidak ada batasnya. Sementara Al-Quran terbatas, cuma 6.000 sekian ayat. Mereka juga berkata, kalamullah, kalam nafsi, bahasa jiwa Allah itu tidak boleh terdiri atas bagian-bagian, karena Allah satu kesatuan. Allah tidak menerima kasrah, Allah tidak menerima berbilang, Allah tidak menerima pembagian. Karena kalau kita bilang sifat kalam Allah yang qadim itu terbagi-bagi, maka ini kesyirikan, kata mereka. Jadi kalam Allah satu makna yang satu kesatuan yang qadim, tidak pernah berubah-ubah, tidak ada pembagian, tidak ada berbilang, satu makna kesatuan. Kita bilang kalau begitu Al-Quran, ya,
dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dipahamkan oleh Allah kepada bahasa jiwa Allah dipahamkan kepada Nabi, kemudian Nabi ungkapkan dengan Al-Qur'an. Pertanyaan kita, waktu Nabi dipahamkan oleh Allah dengan bahasa jiwanya, apakah Nabi paham seluruh bahasa jiwa Allah? Kalau Nabi paham seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Nabi tahu tentang ilmu gaib. Berarti ilmu Nabi sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan atau kalau mereka mengatakan Nabi tidak memahami seluruh bahasa jiwa, tapi hanya sebagian, lah berarti kamu mengatakan bahasa jiwa Allah bisa terbagi-bagi. Mereka kenapa tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah? Karena mereka mengatakan Al-Quran terbagi-bagi, terdiri atas surat, juz', huruf-huruf. Ini sifat dari suatu yang hudus, suatu yang bukan. Susah juga saya jelaskan sama antum ya. Sudahlah, pokoknya menyimpang, selesai. Masih banyak tapi ya. Lanjutkan atau enggak? Kalau Nabi memahami seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Nabi tahu isi jiwa Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Isa berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Nabi Isa kepada Allah di hari kiamat kelak, ya Allah, engkau mengetahui apa yang dalam jiwaku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Nah, kalau Nabi Muhammad dipahamkan oleh Allah seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Nabi tahu ilmu gaib, dan ini tidak mungkin, ini kekufuran. Kalau Nabi hanya memahami sebagian bahasa jiwa Allah, berarti bahasa jiwa Allah pun terbagi-bagi, padahal mereka makan tidak boleh terbagi-bagi. Mereka terjerumus pada perkara yang mereka lari darinya. Taib. Terakhir kita bahas syubhat mereka. Baru mulai bahas syubhat ya. Masih ada waktu? Hah? Sebelum lagi, kita cepatin aja. Taib. Kata mereka, di antara syubhat mereka, kalau Allah berbicara dengan suara, berarti menyamakan suara Allah dengan suara makhluk. Ini sudah dibantah sejak dahulu oleh Al-Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah azza wa jalla yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Sungguhnya Allah di hari kiamat kelak akan menyeru dengan suara yang mendengar baik yang jauh maupun yang dekat sama saja. Kata Imam Al-Bukhari, ini berarti beda antara suara Allah dengan suara makhluk. Ini kata Imam Al-Bukhari. Wa hadza dalilun ala anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq. Ini Imam Bukhari ngomong gitu. Ini dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Dan ini keyakinan kita Ahlussunnah. Zat Allah tidak sama seperti zat makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Kalau suara makhluk yang jauh sama yang dekat dengarnya beda. Tapi Allah yasma'uhu man qarub kama man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Yang dengar jauh maupun dekat dengarnya sama. Kemudian beliau menyebutkan, lihatlah tatkala Allah berbicara dengan malaikat, mereka seperti mendengar rantai yang ditarik di atas batu sehingga mereka pingsan. Hatta idza fuzi'an qulubihim, kemudian dicabut ketakutan baru mereka sadar, mereka saling ngomong. Qalu madza qala rabbukum? Mereka saling bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka tidak mengatakan, berarti Allah berbicara, makanya mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Tatkala malaikat saling berbicara di antara mereka, mereka tidak saling pingsan-pingsanan. Paham? Jadi suara malaikat beda dengan suara apa? Allah. Kalau malaikat dengan suara Allah mereka pingsan. Kalau malaikat di antara malaikat tidak apa? Pingsan. Berarti suara Allah berbeda dengan suara makhluk. Syubhat kedua, kata mereka kalau Allah berbicara dengan suara, maka melazimkan Allah membutuhkan tempat keluar suara, pita suara, udara dan lain-lain. Harus ada pita suaranya. Ini kata mereka. Ini sudah dibantah oleh As-Sijzi, ya rahimahullahu taala, dibantah oleh Ibnu Qudamah, ya. Jawabannya, tidak semua suara harus membutuhkan kerongkongan, harus membutuhkan pita suara. Bahkan sebagian makhluk berbicara tanpa pita suara dan tanpa kerongkongan. Contoh, Nabi SAW mengatakan, inni la a'rifu hajaran kana bi Makkah kana yusallimu alayya wa inni la a'rifuhu al-an. Sungguh saya tahu ada batu pernah memberi salam kepadaku waktu saya masih di Mekah. Sekarang saya ingat lagi batu itu. Batu memberi salam, ada suaranya atau tidak? Bilang, assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Batu ngomong, ada pita suaranya? Enggak ada. Ada rongganya? Enggak ada, dia bisa ngomong.
Ibnu Mas'ud berkata, "Walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal." Kami mendengar makanan bertasbih sementara makanan tersebut dimakan. Ente makan beras, bukan makan beras kalau zaman Nabi, makan korma. Korma ada pita suaranya, ada rongganya. Waktu dimakan berbunyi, bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna na'kulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasma'u tasbihat ta'am. Kami makan bersama Nabi dan kami mendengar tasbih dari apa? Makanan. Tanpa pita suara, tanpa rongga, tanpa macam-macam. Kemudian bukankah dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya ada jidha, yaitu batang korma yang dahulunya Nabi kalau berkhutbah bertelekan di atas batang korma tersebut. Waktu dibuatkan mimbar, Nabi pergi ke mimbar, ternyata batang korma tersebut sedih dan menangis. Terdengar suara isakannya oleh para sahabat sampai Nabi datang, kemudian Nabi elus-elus batang korma tersebut. Batang kormanya ada pita suaranya? Enggak ada. Bisa keluar suara tangisan. Padahal untuk buat suara tangisan itu gak gampang. Pita suaranya harus banyak ya. Rongganya harus jelas. Karena nangis susah, ente aja nangis kan perlu cara khusus supaya bisa nangis. Ini korma nggak ada pita suara, nggak ada rongga-rongga, bisa apa? Bisa nangis. Bukankah pada hari kiamat kala tangan kita berbicara, kaki kita berbicara? Ada pita suaranya nggak di sini? Nggak ada. Kulit berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata pada kulit-kulit mereka, kok bisa ngomong? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah menjadikan kami bisa berbicara. Fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Ini jari-jari akan dijadikan berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pita suara, tanpa rongga-rongga. Itu makhluk. Allah lebih mudah bagi Allah. Kenapa? Kenapa ente harus menyatakan kalau Allah berbicara harus butuh dengan pita suara? Mereka juga punya syubhat. Kalau Allah berbicara dengan huruf, maka berarti Allah menerima pembagian. Padahal Allah tidak bisa dibagi-bagi. Ini syubhat mereka. Jawaban kita, tidak boleh dibagi bagi Allah itu zat Allah. Kalau kita bilang Allah itu punya anak, Allah punya istri, Allah satu dari yang tiga, tiga dari yang satu, itulah yang syirik. Tapi kalau pembagian Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat, bukankah terbagi? Orang Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Ini kan pembagian berarti. Ya atau tidak? Sifatul kalam, sifatul basar, sama, al-iradah, al-ilm, apa lagi? Al-hayat, satu lagi apa? Al-qudrah, 7. Ini kan beda. Qudrah bukan hayat, hayat bukan ilmu, ilmu bukan sama, sama bukan basar, basar bukan iradah. Berarti ada pembagian. Terus syirik juga kalau begitu. Kita bilang apa salahnya Allah berbicara alif lam mim dzalik? Kenapa tidak boleh? Saya juga heran. Apa dalil ente melarang Allah mengatakan tidak boleh alif lam mim wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Ada apa di tangan wahai Musa? Kenapa Allah tidak boleh ngomong begitu? Emang salah kalau Allah ngomong gitu tidak jadi Tuhan lagi? Iya, mereka membayangkan kalau Allah ngomong gitu itu bukan Tuhan. Apa dalilnya? Dari mana pemahaman seperti ini? Kenapa kalau Allah bilang wa ma tilka bi yami, Allah dialog dengan Musa, kalau Allah tidak boleh jadi Tuhan? Harus tidak boleh pakai suara. Kalau pakai suara berarti bukan Tuhan. Ini dari mana seperti ini? Syubhat masuk dalam otak mereka, membaca ilmu kalam, akhirnya bikin kaidah yang aneh-aneh. Taib, demikian para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini sebagian dari akidah mereka. Tentunya kita mengenalnya untuk kita jauhi. Kalau kita ketemu dengan mereka, kita nasihati dengan cara yang baik tentunya, ya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah